Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali datang kepada Tuhan mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami mau berdiam dekat Bapa. Saat kami dekat dengan Engkau Tuhan, maka kami melihat hidup ini semakin indah. Dan saat kami merasakan keindahan-Mu, mulut lidah bibir kami penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian Tuhan. Terima kasih Bapa. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Korban terindah akan persembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya kutemukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kutemukan kasih-Nya. Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan kusembahkan, pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasih-Nya. Dekat Bapa semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk
yang layak Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus Tuhan, ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau yang kami rindu, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang dengan kerinduan Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kau yang sanggup, Kau yang dahsyat Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti-Mu. Yesus, kami tinggikan nama-Mu, Kau yang kami sembah, Kau yang kami rindukan. Oh ya Yesus Tuhan, Allah yang dahsyat, Kau hadir di tengah-tengah kami yang menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu ubah hidupku. Kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, tinggikan nama-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami berikan sorak-sorai atas kemenangan yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur. Damai. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia dahsyat, Dia hidup. Haleluya. Kuasa-Mu yang lebih besar dari apapun Tuhan kami tinggikan pagi hari ini. Haleluya. Karena-Mu kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
Kau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu dalam hidupku untuk menolong, untuk pulihkan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur sebab Kau tahu yang terbaik. Kau tahu rancangan-Mu indah bagi kami Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang sanggup, Allah yang dahsyat pulihkan, tolong setiap kami. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus
sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia tahu yang terbaik buat setiap kita. Walaupun kadang-kadang waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi bukanlah Ia Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita. Janjinya ya dan amin. Kalau mungkin kita belum mendengar jawaban atas doa-doa kita. Saat ini mungkin Anda sedang terbaring sakit. Saat ini mungkin Anda sedang berputus asa karena keluargamu yang broken home, karena keadaan anak-anakmu yang jauh dari Tuhan. Tidak ada lagi komunikasi yang indah. Mari pagi hari ini kita mau percaya bahwa kita punya Tuhan yang tahu yang terbaik buat kita. Dia pasti akan lakukan, genapi rancangannya dalam hidup kita. Dia tahu yang terbaik lebih dari apa yang sanggup kita pikirkan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus kau baik, Yesus kau baik, Yesus kau baik, kau baik, kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan saatnya kami naikkan doa kami di hadapan Tuhan. Tuhan mendengar seruan doa kami. Mari satu hati naikkan doa syafaat. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur buat kesempatan kami boleh memuji, menyembah-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami bawa bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu.
Tuhan, di tengah-tengah krisis yang sedang melanda di seluruh dunia, Tuhan, kami mohon kasih sayang-Mu tetap berlaku atas negeri kami Indonesia. Jangan palingkan wajah-Mu yang penuh kasih itu dari negeri kami, Tuhan. Beri hikmat-Mu pada pemerintah yang saat ini sedang menjalankan tugasnya, supaya mereka dapat mengelola sumber daya alam yang begitu melimpah di negeri ini secara maksimal, dan menggunakannya semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pejabat yang ada di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Tuhan, biarlah takut akan Tuhan mencengkeram mereka. Biarlah Roh-Mu membimbing mereka, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas dan pelayanan mereka dengan maksimal, dengan bersih, dengan jujur, dengan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa kalau ada oknum-oknum jahat yang coba merongrong kewibawaan bangsa negara ini, yang coba memecah belah bangsa ini, atau mengacau kedamaian di negeri kami, kami patahkan setiap rancangan jahat di dalam nama Yesus. Setiap hal-hal buruk yang sedang dijalankan oleh orang-orang yang bermaksud buruk, kami batalkan di dalam nama Yesus. Berikan hikmat-Mu, berikan pertolongan-Mu pada seluruh aparat keamanan yang ada di Indonesia ini, untuk dapat menemukan bukti-bukti yang kuat untuk menindak orang-orang yang bermaksud jahat atau mengacaukan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan saat ini Tuhan, untuk gereja-Mu di seluruh Indonesia. Biarlah Engkau mengurapi umat-Mu, mengurapi gereja-Mu, supaya gereja-Mu boleh menjadi saksi-Mu yang nyata di bumi Indonesia ini. Tuhan, pakai setiap umat-Mu untuk betul-betul hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup-hidup dalam kasih, kuasa dan kebenaran-Mu, untuk memancarkan terang Kristus ke sekeliling mereka, dimanapun mereka Engkau tempatkan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ataupun dalam hidup di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, umat-Mu boleh menjadi saksi-Mu yang penuh kasih dan kuasa-Mu, penuh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami secara khusus berdoa saat ini untuk umat-Mu, jemaat-Mu, baik di Immanuel Community maupun Efrata Community. Kalau ada di antara mereka saat ini terbaring sakit, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit, kami berdoa berdiri di atas kebenaran firman-Mu, bahwa oleh kuasa bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah setiap bagian tubuh yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan, yang lemah dikuatkan kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu bekerja saat ini, memulihkan kesehatan kami semua. Tuhan Yesus, kami berdoa buat umat-Mu kalau saat ini sedang ada dalam persoalan yang begitu berat dan menekan. Biarlah Engkau nyatakan kasih-Mu pada mereka, hingga di tengah-tengah tekanan masalah mereka boleh mendekat kepadamu, mereka boleh merasakan jamahan-Mu, hingga mereka boleh mengenal diri-Mu lebih dalam. Di tengah-tengah persoalan yang mereka hadapi, biarlah mereka melihat Engkau, mereka melihat tuntunan-Mu, mereka melihat jalan keluar yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, hingga setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu itu adalah perkataan yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara. Puji Tuhan. Saya berdoa hari ini kita semua lebih semangat, lebih segar di dalam Tuhan. Baik, hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya memberi tema hari ini apa adanya. Ya saudara, hari-hari ini kita terlalu banyak mengalami atau menemui atau berjumpa dengan orang-orang yang banyak pencitraan. Apa itu pencitraan? Pencitraan adalah suatu kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap seseorang atau sebuah perasaan. Kesan yang dengan sengaja diciptakan dari satu objek
orang atau organisasi. Itu menurut Bill Kenton, saudara ya. Pencitraan itu dengan sengaja diciptakan, memang sengaja dibuat oleh seseorang. Jadi seseorang merancangkan citra dirinya dengan baik, dengan desain yang luar biasa, supaya orang lain melihat dia sebagai orang yang seperti apa ia ingin dilihat. Ada orang yang membuat citra baik, ada orang yang membuat citra dirinya bergengsi, ada orang yang menciptakan citra dirinya sebagai orang yang mungkin kejam, ada orang yang menciptakan citra dirinya sebagai orang yang disiplin dan sebagainya. Nah, apa kata Alkitab? Roma 12 ayat 9 sampai 10 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Roma 12 berkata, kasih itu jangan pura-pura. Kalau kita mengasihi, artinya kita menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, dan saling menghormati. Bahkan berlomba-lomba untuk duluan menghormati satu dengan yang lainnya. Saudara, pencitraan atau membangun citra diri kita itu perlu. Nah, tapi kalau kita kemudian menjadi berlebih, kita kemudian menjadi orientasi hidup kita hanya membangun citra diri kita, maka itu menjadi sesuatu yang hidup kita jadi berpura-pura. Hidup kita jadi seperti orang yang hanya kamuflase, hanya menggunakan topeng saja. Seperti gambar yang tadi, ya, kalau di rumah sama di luar berbeda. Yang di luar membangun citra, tidak apa adanya, berpura-pura. Yang difoto, yang ditampilkan di media sosial dengan apa yang dialaminya tidaklah sama. Nah, pencitraan itu berlawanan dengan yang namanya apa adanya. Kalau kita hidup apa adanya, tidak mungkin kita dinilai orang sebagai orang yang suka pencitraan. Apa itu pencitraan, saudara? Ya, pencitraan itu adalah orang yang selalu ingin dilihat orang perfect. Banyak kali ya saudara ya, ketika kita ingin memberkati orang lain, bahkan mungkin di media-media sosial, di Facebook, di Instagram, kita banyak melihat orang-orang yang berbagi kasih, orang-orang yang memberkati orang lain, tapi bukan karena hatinya ingin memberi, bukan karena kerinduannya ingin menjadi berkat, tapi karena supaya dilihat orang, supaya orang melihat citra dirinya, oh orang yang suka memberi, orang yang suka memberkati. Bukan karena ketulusan hatinya ingin mengasihi orang yang berkekurangan, tapi justru supaya orang-orang di kelompoknya melihat dia menjadi orang yang luar biasa. Wah, hebat ya dia ya, setiap minggu loh memberi Jumat berkah gitu ya. Hebat ya dia, setiap hari loh dia memberkati orang miskin gitu. Tapi supaya dilihat orang, supaya orientasinya adalah orang melihat dia sebagai orang yang baik, tidak tulus, selalu ingin dilihat orang. Sedangkan orang yang apa adanya adalah orang yang ketika tidak ada orang melihat, ketika tidak ada satupun orang yang mengapresiasi apa yang dilakukannya, dia tetap melakukan yang terbaik, dia tetap mengasihi, dia tidak berpura-pura untuk dinilai orang, tapi tetap dia memberi yang terbaik, tetap dia mengasihi sekalipun tidak disorot orang, sekalipun mungkin tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang bertepuk tangan dengan kelakuannya, dengan tingkah lakunya, tapi dia tetap lakukan itu karena dia tidak berpura-pura. Kasih yang ada di dalam dirinya bukan karena dia ingin mendapat tepuk tangan atau apresiasi dari orang lain, tapi sungguh-sungguh karena dia mengasihi Tuhan, karena dia melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada satu teman saya, saudara ya, kalau di kalangan zaman sekarang gitu ya, sering dikatakan sebagai orang yang BPJS. Apa itu saudara ya? Budget pas-pasan jiwa sosialita katanya ya. Jadi orang ini adalah orang yang sebetulnya dia tidak terlalu mampu,
Tetapi demi dilihat orang dia wah, demi dilihat orang sepertinya dia sukses, demi dilihat orang sepertinya dia hebat, dia lakukan banyak cara untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang kaya, mencitrakan dirinya sebagai orang yang sukses. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia rela berhutang, bahkan mencicil untuk barang-barang branded. Tasnya branded, sepatunya branded, bajunya branded, aksesorisnya branded. Tapi semuanya dilakukan dengan berhutang, dengan mencicil, saudara. Sampai di satu kali ada penumpukan yang begitu rupa sehingga dia tidak bisa membayar cicilan-cicilannya. Dari situ terbongkar, ternyata apa yang selama ini dia katakan, dia selalu bilang, aku ini terlahir kaya, aku ini dari dulu orang kaya. Tapi ketika tagihannya macet, baru ketahuan, saudara ya, ternyata dia hanya pencitraan. Dia melakukan itu untuk diterima oleh kalangan-kalangan atas, oleh teman-temannya yang menurut dia itu orang-orang berada. Dia pengen seperti mereka, dan dia melakukan dengan berbagai cara yang tidak baik, yang tidak halal, yang merugikan bahkan keluarga kecilnya, anak-anaknya. Karena dia dipermalukan demikian rupa di media sosial, hanya karena dia ingin mencitrakan dirinya, berpura-pura menjadi orang yang berhasil menurut versinya, menjadi orang yang hebat menurut versinya. Ada juga teman saya, saudara ya, setiap kali dia pergi, ini orang pelayanan bahkan, kami pernah pelayanan bersama beberapa tahun silam. Setiap kali kita pergi pelayanan keluar kota, keluar pulau, kita kan selalu menginap di satu daerah, di satu hotel gitu, saudara ya. Dan biasanya kalau kita pelayanan misi, nginepnya itu di hotel yang tidak mungkin bintang 5, bintang 4 gitu ya, saudara. Pasti standar paling pol mentok bintang 3 gitu ya, saudara. Nah, tapi teman saya ini membangun citra ketika mereka pelayanan keluar pulau atau keluar kota, seolah-olah dia sedang jalan-jalan. Jadi setiap kali dia lewat satu hotel yang bintang 5, maka dia bilang, stop dulu sebentar. Mau apa, saudara? Update status ya, supaya tampaknya, dilihatnya dia ada di hotel mewah. Setiap kali dia lewat ke satu tempat wisata yang cukup oke, cukup keren, dia sebentar update status dulu ya, di tag dulu locationnya, supaya seolah-olah dia ada di situ. Dia seperti melakukan pencitraan dengan banyak orang yang tidak tahu kalau dia sedang pelayanan, seolah-olah dia sedang keliling dunia, seolah-olah dia sedang keliling Indonesia, seolah-olah dia sedang keliling kota. Hidupnya seolah-olah hanya bersenang-senang, saudara. Padahal dia sedang melakukan pelayanan. Tapi dia tetap membangun citra, seperti seolah-olah dia itu sedang berpesta. Nah, saudara, orang yang tampil apa adanya, bisa dipastikan dia adalah orang yang jujur. Orang yang tampil apa adanya, tidak mungkin dia berbohong. Bahkan kepada dirinya sendiri pun dia tidak berbohong. Dia jujur dengan keadaannya, dia jujur dengan dirinya sendiri, dia jujur dengan semua orang yang melihat. Ya, aku begini ini. Bukan berarti dia tidak melakukan yang terbaik, bukan berarti dia tidak berusaha untuk berubah dari karakter-karakter atau kelemahan-kelemahan yang tidak baik. Tetapi dia berusaha jujur dengan dirinya, berusaha jujur dengan keadaannya, berusaha jujur dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang tampil apa adanya adalah orang-orang yang pasti menjadi produktif. Karena dengan keberadaannya, dengan ketidakpura-puraan dirinya, maka dia akan berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan lebih maksimal lagi dari hari ke hari. Orang-orang yang tampil apa adanya adalah orang-orang yang tidak insecure. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dari dirinya, tidak ada yang perlu disembunyikan dari hidupnya. Oleh sebab itu dia tidak perlu merasa insecure, tidak perlu merasa tidak aman, karena orang bisa melihat dia sebagai Injil yang terbuka. Hidupnya menjadi berkat seperti apa adanya dirinya, melakukan firman Tuhan di dalam, di luar, yang dilihat orang, yang tidak dilihat orang, tetap seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa apa adanya,
berintegritas di dalam hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, pasangannya merasa sama seperti yang dirasakan oleh mungkin orang-orang di sekitarnya, teman-teman di komselnya, tetangga-tetangganya. Karena dia tampil apa adanya. Dia tidak takut orang melihat kekurangannya. Dia tidak takut ketika orang melihat dirinya yang mungkin tidak sempurna. Saudara, orang yang tampil apa adanya adalah orang-orang yang tidak iri hati. Dia tidak mungkin iri dengan pencapaian orang lain. Kalau orang yang mulai iri dengan pencapaian orang lain, maka dia akan berusaha mengejar pencapaian yang sama. Dan seringkali obsesi itu membuat dia kemudian menjadi berpura-pura, menghalalkan banyak cara, melakukan citra yang sebaik-baiknya menurut versinya dia, supaya bisa mencapai hal yang sama. Saudara, orang yang tampil apa adanya pasti akan mendapat promosi dari Tuhan dan manusia. Pasti akan mendapat pencapaian yang luar biasa. Tidak perlu dia menggempur-gemburkan, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, Tuhan aku sudah begini, aku sudah begitu. Gak perlu. Tuhan melihat kejujurannya. Tuhan melihat betapa dia produktif bekerja. Dilihat, tidak dilihat orang, dia mengerjakan sesuai dengan job desk-nya, bahkan lebih daripada itu. Tuhan melihat dia secure dengan dirinya. Tuhan melihat hatinya tidak iri dengan siapapun. Maka promosi dari Tuhan pasti diberikan kepada orang itu. Bagaimana dengan promosi dari manusia? Saudara, kalau Tuhan saja memberikan promosi, kalau Tuhan saja berkenan akan setiap hal yang dilakukan oleh orang yang tampil apa adanya, terlebih manusia. Manusia itu melihat jauh lebih ringan daripada yang dilihat Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan itu punya target segini, manusia targetnya hanya segini. Kalau kita sudah tidak iri, kalau kita sudah tidak berbohong, jujur, manusia sudah puas dan pasti berkenan. Tuhan lebih lagi daripada itu. Tuhan melihat, oh secure tidak hatinya. Oh bagaimana dengan ketika tidak dilihat orang. Jadi kalau Tuhan sudah berkenan, kalau Tuhan sudah memberi promosi, percayalah manusia pasti akan memberi promosi. Manusia pasti akan berkenan. Manusia pasti akan menaikkan jabatan mungkin, atau tingkatan, atau kepercayaannya kepada kita lebih lagi. Mari saudara, saya mendorong, mengajak setiap kita untuk merenungkan kebenaran firman ini. Untuk kita sama-sama tidak berpura-pura. Karena Roma 12 ayat 9-10 tadi berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ayo saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan menunggu dihormati, jangan menunggu dikasihi, tapi ayo kita memberi. Ayo kita yang lakukan dulu. Tidak perlu membangun citra baik saudara, tetapi ayo kita berusaha mengejar apa yang firman Tuhan katakan dengan jujur, dengan apa adanya. Saudara, saya mengajak setiap kita, baik di rumah, di sekolah, atau di kantor, atau di komunitas manapun, di lingkungan gereja, di lingkungan tetangga kita, dimanapun kita berada, tampil apa adanya. Jangan membebani diri kita untuk mengejar pencapaian orang lain. Jangan membebani diri kita untuk seperti orang lain. Jangan membebani diri kita untuk menampilkan citra yang harus sempurna di depan orang lain. Tapi biar hidup kita menjadi kesaksian yang terbuka di depan banyak orang. Apa yang kita lakukan ketika dilihat orang maupun tidak dilihat orang tetap sama. Karena takut kita kepada Tuhan, karena cinta kita kepada Tuhan, bukan karena kita ingin dinilai orang, bukan karena kita pengen diapresiasi orang, bukan karena kita pengen orang melihat kita sempurna. Tidak saudara, tapi mari kita lakukan segala yang terbaik di dalam diri kita, bukan karena manusia, tapi karena terlebih cinta kita kepada Tuhan, takut kita kepada Tuhan, kegentaran kita akan Tuhan membuat kita tampil apa adanya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Kerjakan segala sesuatu di dalam hidup kita. Lakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. Bukan untuk mendapat perkenanan manusia saja. Bukan untuk mendapat apresiasi atau peningkatan promosi dari manusia saja. Tapi kejar promosi yang dari Tuhan. Dengan apa adanya, tanpa pencitraan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita masuki minggu ini bersama Tuhan. Minggu yang luar biasa. Tuhan pasti beserta. Hiduplah berintegritas dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur buat kesempatan boleh menyembah dan mendengar kebenaran-Mu hari ini. Berkati semua sudah melayani, berkati Ibu Sylvia sudah menyampaikan firman, pakai semakin dahsyat dalam keluarga pelayanan, masa depan yang gilang gemilang. Kami menyerahkan sepanjang minggu ini, hari-hari akan kami lalui bersama Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin bersandar dan berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya minggu ini kami akan melihat pertolongan dan mujizat-mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tak berkesudahan. Engkau menuntun kami, tidak pernah meninggalkan kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sekarang saudaraku masuki hari ini bahkan minggu ini dengan sukacita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita selalu, Tuhan memberkati.